Dimulai dari Juni 2024, saya mengalami perceraian sepihak dari pihak istri dengan alasan kesalahan dari diri saya. Sekian waktu saya berusaha untuk mengakui kesalahan, memperbaiki diri, dan berusaha untuk berdamai agar rumah tangga bersatu kembali. Namun Allah SWT membuka sebuah cerita lain yang tidak saya ketahui sebelumnya, bahwa terjadi perselingkuhan sejak awal tahun 2024. Dalam perjalanan waktu dari kejadian tersebut hingga hari ini, Allah mudahkan saya untuk kembali belajar sholat dengan lebih baik, menuntut ilmu agama, dan menikmati ibadah-ibadah yang sebelumnya saya tidak rasakan. Maksud apa parameter bahwa kita lulus dalam ujian ketika Allah berikan kepada kita? Di satu sisi saya merasa gagal sebagai keluarga, merasa gagal juga sebagai ayah, karena saat ini saya jauh dengan anak-anak. Saya tidak bisa mendidik mereka secara langsung, tapi di sisi lain saya merasakan nikmat yang lebih baik, terutama dalam hubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Yang pertama, gagal di pertengahan jalan itu bukan akhir dari segalanya. Bukankah di perang Uhud kita gagal menang, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Dan setelahnya terjadi pencapaian-pencapaian luar biasa, sampai kota Mekah kembali bisa dibebaskan dari kesyirikan dan berhala-berhala berhasil dihilangkan. Jadi sekali lagi, kegagalan di tengah jalan itu bukan sebuah akhir dari semuanya dan bukan berarti selesai. Bahkan ada banyak hikmah, banyak pelajaran penting yang kita gunakan untuk keberhasilan di hari esok. Yang kedua, kalau memang perceraian sudah terjadi dan akhirnya tersingkap, terjadi perselingkuhan, maka bisa jadi itu cara Allah SWT menyelamatkan kita dari wanita yang tidak baik. Jadi bisa jadi itu bukan kegagalan, tapi itu penyelamatan. Kita diselamatkan dari wanita yang berkhianat, wanita yang tidak baik dan tidak menjaga kehormatan. Yang berikutnya, parameter berhasil dan lulus ujian adalah apabila kita menghadapi ujian itu dengan kejujuran, jujur kepada Allah. Dan arti jujur kepada Allah adalah ikhlas hanya mencari wajah Allah dalam menghadapi sebuah ujian. Yang kedua, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Jadi ketika kita menghadapi ujian, kita minta tolong sama Allah. Yang ketiga, fillah, kita menjalani atau menghadapi ujian dengan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang Allah ridhoi, dan tidak menggunakan cara yang haram. Kita menggunakan do's and don'ts dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tolak ukur lulus atau